Indonesia siapkan dana hingga 656 triliun untuk menjalankan proyek hilirisasi dengan sebanyak 21 proyek hilirisasi penting. Yang paling penting ialah melakukan hilirisasi terhadap komoditas-komoditas tambang yang cuannya benar-benar jumbo. Dengan dana investasi yang telah disiapkan sekitar 656 triliun tersebut ya, setidaknya ada 5 komoditas tambang Indonesia yang sudah wajib untuk dihilirisasi guna mendapatkan nilai jual tambah yang lebih besar ketimbang hanya menjual bahan mentahnya doang. Hai kawan-kawan sekalian, apa kabar hari ini? Balik lagi di Mantan Wibu, channel yang akan membahas kejadian di dalam negeri dengan narasi admin yang bindeng-bindeng banjir ya. Aduh, maafin kawan-kawan sekalian ya kalau suara admin kayak gini, karena alergi sih sebenarnya admin ini. Tapi ya daripada pakai suara AI gitu ya, nggak original plus kudu bayar juga, mending pakai suara sendirilah. Pokoknya semoga kawan-kawan sekalian mendapatkan kesuksesan, kelancaran dan keberkahan di setiap kegiatannya kawan-kawan sekalian ya. Amin. Kali ini ada berita yang wow banget lah, yaitu proyek raksasa hilirisasi pemerintah yang menelan dana investasi sebesar 656 triliun rupiah yang terdiri dari 21 proyek. Lalu apa manfaat serta nilai tambahnya jika Indonesia sudah merampungkan proyek hilirisasi ini? Seperti apa produk yang akan dihasilkan dari proyek ini? Makanya simak terus sampai habis ini konten buat dapatin insight-nya. Berita ini dilansir dari CNBC Indonesia. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian SDM Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa Indonesia sudah membentuk satuan tugas atau Satgas Hilirisasi yang diketuai oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan diwakili oleh beberapa menteri terkait, yakni Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan lainnya. Satuan tugas hilirisasi ada beberapa tugas, antara lain meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemda, menerapkan standar prioritas usaha dan penerimaan negara. Tidak hanya koordinasi untuk percepatan hilirisasi, terang Dadan dalam acara CNBC Indonesia Mining Forum dikutip pada hari Kamis tanggal 20 bulan Maret 2025. Dengan dibentuknya Satgas Hilirisasi tercatat ada sekitar 21 proyek hilirisasi yang akan dijalankan. Perlu dicatat, proyek ini tidak mendadak ya. Dadan menegaskan bahwa seluruh master plan sudah disusun. Seluruh master plan sudah disusun di pemerintahan sebelumnya. Dilakukan kurasi proyek prioritas untuk setidaknya 21 proyek senilai 40 miliar dolar Amerika atau setara dengan 656 triliun yang tadi, terang Pak Dadan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dirjen Minerba Kementerian SDM Triwinarno merinci dari 21 proyek hilirisasi tersebut terdapat 4 proyek hilirisasi batubara menjadi dimetal ether atau DME, 1 proyek hilirisasi besi, 1 proyek hilirisasi alumina, 1 proyek hilirisasi aluminium, 2 proyek hilirisasi tembaga dan 2 proyek hilirisasi nikel. Nah, kita kan tahulah ya bahwa Indonesia itu ialah salah satu negara dengan kekayaan sumber daya tambang yang sangat besar. Namun selama bertahun-tahun Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan proyek hilirisasi dari banyak sektor, yang paling utama ialah di sektor pertambangan yang tujuannya untuk meningkatkan nilai jual komoditas dengan mengolahnya menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Kita mulai membahas manfaat hilirisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan fokus pada komoditas tambang utama seperti nikel, tembaga, bauksit, besi, dan batu bara. Oh ya, bauksit itu aluminium ya. Lalu manfaat hilirisasi di sektor pertambangan itu apa sih? Hilirisasi memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, industri maupun ketahanan energi. Beberapa manfaat utama meliputi: 1. Meningkatkan nilai tambah ya. Komoditas yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah kini diolah menjadi produk dengan harga jual yang lebih tinggi. Contohnya biji nikel yang hanya bernilai sekitar 30 hingga 50 dolar Amerika per ton dengan harga mencapai 70.000 hingga 100.000 dolar Amerika per ton. 2. Mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dengan hilirisasi, Indonesia dapat memproduksi produk yang sebelumnya harus diimpor seperti stainless steel, baterai electric vehicle, dan juga alumina. 3. Meningkatkan lapangan kerja. Proses pengolahan bahan tambang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dibanding sekedar mengekspor bahan mentah. 4. Menambah penerimaan negara. Tentu ya, dengan hilirisasi penerimaan pajak dan royalti itu pasti meningkat dengan produk yang bernilai lebih tinggi.
Nah, jika hilirisasi sudah dijalankan, berikut ialah nilai-nilai tambah dan produk hilirnya yang akan dihasilkan. 1. Nikel ya. Dengan produksi tahunan pada tahun 2023 itu sekitar 535,2 ribu ton ferronikel dan 71,4 ribu ton nikel mate. Itu merupakan biji nikel mentah ya, yang harganya sebelum hilirisasi yaitu biji nikel mentah sekitar 30 hingga 50 dolar Amerika per ton. Lalu setelah diolah menjadi nikel mate atau ferronikel menjadi 10.000 hingga 15.000 dolar Amerika per ton. Produk hilirisasinya dan juga harganya yaitu berupa nikel sulfat atau berupa baterai electric vehicle ya, antara 20.000 hingga 25.000 US dollar per ton ya. Bila sudah menjadi baterai electric vehicle itu 70.000 hingga 100.000 dolar Amerika per ton. Manfaatnya ya, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai electric vehicle global. Lalu berikutnya ya pasti menyerap ribuan tenaga kerja melalui pembangunan smelter. 2. Tembaga. Konsentrat tembaga yang sebelum dihilirisasi itu sekitar harganya tuh 2.500 hingga 3.000 US dollar per ton, itu setelah dihilirisasi ya menjadi katoda tembaga itu harganya sekitar 8.000 hingga 10.000 US dollar per ton. Apalagi kalau misalnya berhasil diolah menjadi kabel listrik atau komponen elektronik ya, itu hingga 15.000 hingga 20.000 US dollar per ton. Manfaatnya sudah pasti mengurangi ketergantungan impor kabel listrik juga produk elektronik, juga menjadikan Indonesia lebih kompetitif di industri manufaktur teknologi. 3. Bauksit atau aluminium ya, yang harganya sebelum dihilirisasi itu atau bauksit mentah itu sekitar 30 hingga 50 dolar per ton. Bila sudah diproses menjadi alumina itu menjadi sekitar 350 hingga 400 US dollar per ton. Bila sudah menjadi aluminium sekitar 2.500 hingga 3.000 US dollar per ton. Manfaatnya ya pasti mengurangi impor aluminium ya, dan juga meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri konstruksi dan juga otomotif. Yang berikutnya ialah besi. Harga sebelumnya yaitu biji besi mentah sekitar 100 hingga 150 US dollar per ton. Bila sudah menjadi produk hilirisasi berupa pig iron ya, itu harganya 300 hingga 400 dolar Amerika per ton. Bila sudah jadi baja stainless ya di 2.000 hingga 3.000 US dollar per ton. Sudah pasti ini mengurangi impor baja ya, yang saat ini kita tuh ya masih tinggi lah, dan juga meningkatkan daya saing kita di bidang industri konstruksi dan juga manufaktur. Berikutnya ialah batu bara menjadi dimetal ether atau DME yang produksi tahunannya pada 2023 kemarin hingga 775,2 juta ton ya batu bara ya, dan harganya itu batu bara mentah itu sekitar 70 hingga 100 dolar per ton ya. Nah, kini setelah dihilirisasi menjadi dimetal ether itu harganya 300 hingga 500 dolar per ton. Manfaatnya sudah pasti mengurangi ketergantungan pada impor LPG, meningkatkan ketahanan energi nasional, dan rencana pemerintah mengganti gas LPG si tabung melon ya menjadi DME alias dimetal ether akan mengalihkan subsidi pemerintah yang biasanya dibayarkan ke Aramco Arab Saudi sebagai importir gas LPG. Dengan demikian devisa negara dalam bentuk uang subsidi tidak akan hilang menguap ke luar negeri di bank-bank asing, tapi akan terus berputar di dalam negeri pada bank-bank dalam negeri, sehingga pemerintah akan bisa kembali menggunakan devisa tersebut untuk kegiatan dan program yang lain. Sekian dulu kontennya, semoga bermanfaat. Dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.